di bumi hanguskan. Jadi barang siapa yang mengubah firman ini, dia mendapat upah nanti. Tuhan akan laknat dia itu. Jadi saran saya jangan dirubah. Kalaupun dirubah, satu L dibuang tidak masalah bagi saya. Tapi itu saran saya kepada LAI supaya jangan mengubah-ubah sekali-kali. Memang bahasa kita ini banyak yang diadopsi dari bahasa-bahasa luar. Bahasa luar banyak. Tapi jangan kita junjung bahasa asing itu. Bahasa kita lah ya kita junjung. Karena kita berbahasa Indonesia, bahasa yang sudah diresmikan oleh bahasa Indonesia dan sudah merdeka bahasa negara kita ini. Sudah negara Republik Indonesia. Jadi jangan kita junjung bahasa-bahasa asing. Terima kasih, itu dari saya sarannya. Oke, gini Bro Antoni. Aku setuju kalau Anda berkomitmen itu di Matius 15:8 kalau nggak salah ya, bahwa satu iota nggak boleh dihilangkan gitu ya. Aku setuju itu Bro. Justru yang menghilangkan ribuan iota itu LAI. Apa maksudnya? Ya terjemahannya iota yang aslinya itu dihilangkan menjadi pengertian lain di Indonesia. Ya contoh yang tadi yang kita barusan bicarakan ini belum yang lain-lain gitu loh. Justru iotanya hilang itu kalau salah terjemah. Itu terkait ini Bang Hadi, terkait hukum Torah kalau itu. Gitu loh ya. Yang satu iota itu terkait hukum Torah, bukan kata Allah. Bang Andi. Ya. Kalau dibilang banyak korban, kira-kira korbannya siapa ya Bang Andi? Kalau kembali ke jati diri? Ya kan tadi ya korbannya kalau sampai LAI nanti rilisnya ini sudah enggak ada kata Rasul, bukan lagi Alkitab sampulnya, tidak ada lagi kata Allah dan lain-lain itu, gitu. Korbannya ya adalah tadinya nenek-nenek, kakek-kakek, bapak-bapak. Kok kata Allahnya nggak ada? Tuhan kita siapa ya? Kok Tuhan kita adalah Theos? Kok jadi apostolos? Bingung dia. Ya itu korbannya. Enggak, maksudnya yang sudah terjadi sekarang. Hah? Maksudnya yang sudah terjadi sekarang. Nggak denger ya? Belum makan ya, Bro. Maksudnya yang sudah terjadi sekarang. Yang terjadi sekarang. Coba jawab dari jawabannya. Silakan Pak Asmi. Baru ke Banjuma, ada Banjuma. Selamat malam Gurunda. Silakan Pak Asmi. Warahmatullahi Gurunda. Kangen Ini baik Bro Antoni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan teman-teman. Sedikit mengenai ini. Kalau seandainya tadi Bang Antoni menyatakan bahwa di dalam Matius berapa tadi itu yang tidak boleh berkurang satu iota pun, itu sudah tercermin sekarang. Berkali-kali kita meluruskan Alkitabnya Bro Antoni sendiri, bahwa di situ sudah banyak kata-kata yang dikurangi. Tujuannya adalah tidak mustahil adalah untuk menyamakan setidak-tidaknya. Menyamakan. Nah, kalau misalnya tadi ada pertanyaan, siapa yang sudah menjadi korban dari ketidakpastian terjemahan ini? Sudah banyak. Sebagai contohnya saja, saya ketika berbicara dengan anak-anak di dekat ini, kemudian tidak sengaja mereka menemukan channel yang sedang menyiarkan tentang khutbahnya agama sebelah. Di situ tertulis ada teksnya, di situ ada kata-kata Allah dengan tulisan bahasa yang sama dengan agama kami. Kemudian mereka bertanya, loh Pak, berarti kita Tuhan kita dengan Tuhan mereka sama. Kemudian kita akan menjelaskan dari awal bahwa seperti ini, seperti itu memakan waktu yang lama, tapi yang sudah tertanam di dalam otak anak itu adalah bahwa Allah di situ tertulis dengan bahasa yang sama, huruf yang sama, 4 huruf dengan cara penulisan yang sama. 1. Kedua, suatu saat ketika maghrib ada kata-kata syafaat di dalam agama sebelah. Bertanya pula anak ini kepada saya, loh Pak, ternyata bukan hanya Rasulullah yang memberikan syafaat, ternyata di agama sebelah pun ada. Jadi di situ mirisnya bagi kami.
Di situ kesedihan kami, bro. Dan apa yang menjadi tujuan dari pihak-pihak yang menyamakan itu menusuk dada-dada kami, orang tua yang melihat anak-anak yang sedang dalam keadaan labil mencari jati diri, mencari kebenaran, seolah-olah kebenaran itu ambiar karena di satu sisi menjual yang sama, satu sisi pun seperti itu. Oleh karena itu, seperti yang tadi saya sampaikan, bro, 1.000.000% saya setuju kalau ingin memperkaya bahasa Indonesia. Tapi gunakanlah aturan yang berlaku, bisa mengadopsi, bisa mengadaptasi, ataupun bisa menggunakan kata yang lain. Seperti tadi saya dinyatakan oleh yang lain. Kalau tulisan misalnya Theos dalam agama Bang Bro Antoni itu adalah THEOS, bisa disederhanakan menjadi TEOS. Atau di situ kata rasul, gunakan apostolos, jangan menggunakan kata rasul lagi. Kemudian setidak-tidaknya kalau bisa yang saya sampaikan tadi, kata Allah dengan 4 huruf dalam bahasa Indonesia yang sudah notaben dari zaman dulu digunakan oleh agama Islam, kurangilah hurufnya 1 menjadi Allah seperti yang disampaikan oleh umat-umat sebelah. Penyebutannya seperti itu. Mungkin begitu. Gurunda mohon maaf keterbatasan ilmu yang saya miliki. Ada penambahan Bang Jawa? Biar edukasi lah sekalian kita nih. Iya. Ya, sahabat-sahabat sekalian, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya juga minta maaf kalau saya mengganggu ya, tiba-tiba nongol di sini. Tapi mau kayak mana lagi saya harus menyapa Indonesia pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi teman-teman, kita memahami bahwasanya terkait dengan original teks kitab teman-teman kita Kristen itu kan bahasa Yunani. Nah, kalau hari ini teman-teman Kristen mencoba untuk kemudian mengal-Qur'anikan, saya istilahkan seperti itu, terjemahan kitab mereka itu bukan tanpa alasan. Karena begini, orang-orang yang pertama kali kemudian memperkenalkan ajaran monoteisme itu adalah Yahudi atau Yudaisme. Mereka tidak mengenal kemudian istilah-istilah Theos, tidak mengenal istilah Kurios, tidak mengenal istilah Theon, dan seterusnya. Sehingga adalah kesulitan bagi orang-orang Yunani, khususnya Eropa, pada saat untuk menerima kemudian dan mengimani kepercayaan atau agama yang beriman serta beribadah hanya kepada satu Tuhan, itu sangat berat mereka. Baik dari segi konsep maupun dari penyebutan-penyebutan. Nah, oleh karena itulah kemudian kita harus memahami dulu bahwasanya penguasa yang muncul kemudian di tengah-tengah pengajaran monoteisme pada saat itu adalah penguasa yang memiliki konsep keagamaan yang percaya kepada dewa-dewa. Percaya bahwa Theon mereka atau Theos mereka ya, atau Kurios mereka itu datang menjelma menjadi manusia. Sehingga perpaduan antara Yudaisme dengan munculnya ajaran yang dibawa oleh penguasa masuk ke tanah Yahudi waktu itu, tanah Yudea, itu terjadi penukaran konsep dalam hal penyebutan. Ketika orang-orang Yunani kemudian mendengarkan tentang Tuhan yang orang Yahudi yang maha kuasa, yang maha esa, maha pencipta, maha perkasa dan seterusnya, orang-orang Yunani Eropa pada saat itu berpikir untuk kemudian mencocok-cocokkan, menyamakan, memirip-miripkan Tuhannya orang Yahudi yang tadinya mereka hanya mengenal Theon atau yang mereka kenal dengan Theos yang dipercaya oleh orang Yunani Eropa sebagai Theon yang paling tinggi kemudian, di mana ketuhanan mereka itu memiliki hierarki kekuasaan dan kekuatan yang rendah, sedang, dan yang tinggi.
Di mana mereka yang tinggi itu mereka imani adanya konsep Tuhan Bapa, atau mereka kenal dengan dewa tertinggi Zeus. Nah, sebutan ini kemudian di dalam bahasa Yunani mengacu kepada apa yang kemudian bahasa Indonesia terjemahkan hari ini dengan kata Tuhan. Theos berubah Tuhan. Nah, yang rancu kemudian ketika yang harusnya Tuhan berubah menjadi Allah. Nah, di sini kenapa bisa seperti itu? Padahal kalau kita melihat dari perspektif bahasa asal daripada perjanjian lama yang tadinya sebelum Septuaginta dalam bahasa Ibrani itu tidak ada sama sekali penyebutan kepada Tuhan pencipta langit dan bumi merujuk kepada Allah atau merujuk kepada sembahan yang menyatakan diri kepada Rasulullah Muhammad SAW terkait dengan penyebutan, bukan terkait dengan esensi. Nah, jadi gini, ketika lembaga kitab ya yang kemudian mengatasnamakan induk daripada penerjemah daripada kitabnya teman Kristen melakukan satu tindakan yang cukup berani untuk menerjemahkan kitab mereka dengan menggunakan bahasa Al-Quran, disinilah kerancuannya yang muncul. Ya, sangat-sangat kemudian mengganggu kita sebagai seorang muslim. Contoh, adanya kata Allahku, Allahmu, apalagi Allah kita. Itu sangat mengganggu. Allah Israel. Itu mengganggu umat Islam karena kaidah itu sangat bertentangan dengan kaidah Quran dan bertentangan dengan pemahaman kita terhadap Allah. Tidak ada kemudian itu konsep di dalam Al-Quran Allahku. Dan tidak ada juga di dalam konsep orang Yahudi Allahku, yang ada Elohai dalam bahasa Ibrani, atau ilahku atau ilahi dalam bahasa Ibrani, ya, dalam bahasa Arab. Nah, tapi yang muncul kemudian apa? Allahmu, seakan-akan ada di dalam pemahaman orang Arab Allahuka. Padahal itu tidak ada. Yang ada adalah ilahuka, atau dalam bahasa Ibraninya Eloheka atau Elahaka. Jadi tidak sepadan, tidak ada sinkronisasi antara bahasa Ibrani diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, larinya kepada Allahku, larinya kepada Allahi. Itu nggak ada orang Islam yang pernah mengatakan Allahi, atau orang Indonesia mengatakan Allahuka. Nggak ada. Yang ada ilahuka atau ilahi atau ilah dalam bahasa Ibrani Elohai. Atau Allah kita, itu juga nggak ada. Allahuna, belum pernah saya mendengarkan ada orang yang mengatakan Allahuna, itu nggak ada. Yang ada ilahuna, atau bahasa Ibraninya Eloheinu, atau mereka mengatakan Allah Israel. Itu sebenarnya nggak ada, itu penistaan sebenarnya terhadap Allah. Tidak ada dalam Al-Quran atau penutur bahasa Arab yang mengatakan Allahu Israel. Itu tidak ada. Yang ada ilaha Israel atau Elohei Israel. Nah, ini yang kemudian yang harus dipahami oleh teman-teman Kristen yang awam, bahwa ini adalah tindakan yang menistakan ajaran Islam. Karena kata Allah itu tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa manapun. Tidak bisa dijadikan sebagai kata ganti atau suatu kata yang kemudian disandingkan dengan gelar umum seperti ilaha. Kenapa? Karena kata Allah itu hanya diperuntukkan untuk Sang Pencipta alam semesta. Sedangkan ilaha, ya, itu untuk umum, bisa untuk berhala malah. Nah, ini yang perlu dipahami terlalu jauh. Ada lagi yang lebih gila lagi ya, di dalam terjemahan lembaga kitabnya teman-teman Kristen. Saya pernah mendengarkan, bahkan saya pernah membaca di dalam literasi yang ada di dalam terjemahan yang ada di dalam Bible. Apa yang dikatakan? Tiada Tuhan selain Allah, harusnya dirubah menjadi tiada Allah selain Tuhan. Ini apa ya ini? Lucu sekali kemudian ketika dikatakan tiada Allah selain Tuhan. Apa maksudnya gitu loh? Sementara kalau dia teman-teman Kristen membaca Allah, dibaca Allah. Maksudnya apa Allah ini? Allah bumbung atau Allah dalam arti kata semisal atau contoh atau seandai atau sekiranya kata Allah ini. Ya,
Allah pencipta, Allah Bapa. Maksudnya apaan Allah Bapa? Tapi kalau dia pendekatannya terhadap bahasa Ibrani, nah itu makin kacau nantinya. Karena Allah dalam bahasa Ibrani itu artinya apa, Bang Handi? Bang Handi pasti tahu. Sumpah serapah. Jadi kalau dibilang Allah Bapa, sumpah serapah Bapa, sumpah serapah Anak, sumpah serapah Roh Kudus. Nggak bisa. Makanya saya katakan tadi, sangat lucu ketika kemudian teman-teman Kristen mengatakan Allahku, Allahmu, Allah kita, atau Allah Israel, dan lain. Itu lucu. Karena tidak sesuai dengan konsep bahasa yang asal-usul kata Allah itu diambil. Tiada Allah selain Tuhan. Yang seharusnya tiada Tuhan selain Allah. Ini dibolak-balik kemudian. Nah, coba kita lihat di dalam kitab Keluaran ya. Keluaran 3 nomor 15. Di situ dikatakan begini. Wa qala Allahu aidan li Musa hakaza taqulu li bani Israil. Nah, yang parah kemudian ketika dikatakan ilaha abaikum, ya kan? Ilaha Ibrahim wa ilaha Ya'qub arsalni ilaikum haza ismi ilal abadi wa haza zikri illa fadur. Ini lucu kemudian. Kenapa? Karena di dalam kitab lembaga Bible Indonesia, saya tidak katakan Alkitab ya, karena sebenarnya kitabnya orang Kristen itu bukan Alkitab. Dia terjemahkan begini. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa. Beginilah kau katakan kepada orang Israel. Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya. Dan itulah sebutanku turun-temurun. Nah, ini harus dipahami, sahabat-sahabat. Di dalam bahasa Arab, kalimat ilaha abaikum, ilaha Ibrahim, ilaha Ishak, wa ilaha Yakub, ya, ilah atau Tuhan di situ, itu tidak bisa kemudian diganti menjadi kata Allah. Karena tidak ada kemudian pijakan yang bisa dijadikan sandaran untuk mengatakan Allahu abaikum, Allahu Ibrahim, wa Allahu Ishak, wa Allahu Yakub. Itu nggak ada. Nggak bisa kemudian seperti itu datanya. Tapi yang benar adalah ilah. Ilahu abaikum, ilahu Ibrahim, wa ilahu Ishak. Tidak boleh dikatakan Allah Ishak, Allah Abraham. Tapi dikatakan ilaha atau elah Ibrahim, atau Eloha, atau Elohei Ibrahim. Itu baru bisa. Tapi kalau dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak dan Yakub, itu kekeliruan yang sangat fatal. Dan itu sangat menghinakan Tuhan sesembahan daripada umat Islam. Ini yang perlu teman-teman Kristen pahami. Kenapa kemudian kami umat Islam itu sangat-sangat, utamanya saya pribadi, sangat tidak suka kemudian ketika teman-teman Kristen itu membawa kata Allah. Kalau ada alasan Kristen Arab lebih duluan daripada umat Islam itu sendiri. Betul. Itu tidak kami sangkali. Tetapi Kristen Arab itu mereka masih punya etika. Ketika mereka menyebut Allah, ya, yang dimaksud dengan Allah di sini adalah pencipta yang merujuk kepada sembahan Abraham, Ishak dan Yakub. Sementara orang Indonesia ketika menggunakan kata Allah tidak merujuk ke sana. Contoh yang tadi, tiada Allah selain Tuhan. Kalau orang Kristen Arab, tiada Tuhan selain Allah. Itu mereka benar. Menggunakan kata Allah pada tempatnya, tidak masalah. Umat Islam tidak boleh protes ketika agama luar sana menggunakan kata Allah untuk menobatkan pencipta langit dan bumi itu sebagai Tuhan. Kristen dia, tapi kalau dia katakan tidak ada Tuhan selain Allah, itu benar. Tapi kalau dia katakan tiada Allah selain Tuhan, itu baru error. Itu menghujat namanya. Itu nggak bisa seperti itu. Itu pelanggaran besar. Jadi kalau ada orang Hindu, orang Buddha, Konghucu, atau apapun agamanya, mengatakan tiada Tuhan selain Allah, itu benar. Itu nggak masalah. Mau Kristen dia, mau Hindu dia, mau Katolik dia, mau apapun agamanya, kalau mengatakan tiada Tuhan selain Allah, penggunaan kata Allah tepat. Tapi kalau dikatakan
Allah Ishak, Allah Abraham, Allah Israel, itu keliru. Karena di situ bukan Allah. Di situ dikatakan Elah. Allah Tritunggal. Atau Eloha. Ya, saya kira begitu Bang Handi. Terima kasih banyak. Sekedar tambahan dari saya yang awam ini. Silakan yang lain. Ya, lebih parah kalau ada Allah Tritunggal gitu loh. Mendidih darahku. Iya, justru itulah. Teman yang lain ada yang mau berkomentar, silakan. Bro Admin, Bro Antoni, ya, Pak Orlando, silakan. Silakan. Bang Zuma, saya mau tanya. Ya. Bang Zuma, saya contohkan kata Zuma ya, nama Zuma. Ketika jenengan datang ke Arab, apakah nama jenengan berubah jadi teks Arab? Kemudian yang Anda pakai namanya jenengan itu yang mana? Yang teks bahasa Indonesia ini atau yang teks tulisan Arab itu? Atau mungkin misalkan nama Tresno. Orang Jawa punya namanya Tresno. Ketika datang ke Arab, apakah kemudian namanya berubah menjadi teks Arab itu atau tetap Tresno? Atau mungkin ke Jepang misalkan yang tulisannya pakai tulisan huruf-huruf Jepang itu, atau ke Cina. Apakah namanya terus berubah menjadi huruf-huruf di sana? Kemudian yang dipakai yang mana? Yang secara sah namanya dia. Apakah huruf yang Indonesia itu, yang Tresno itu, atau bahasa yang lain? Atau mungkin ke Inggris? Apakah terus berubah menjadi love gitu atau gimana? Kira-kira yang mana nama yang sebenarnya itu? Makasih Bang Zuma. Iya, pertanyaan yang bagus. Jadi gini Pak, ketika Anda memiliki misalnya nih, misalnya saya punya teman, namanya menggunakan nama orang Bugis misalnya. Taruhlah namanya itu adalah Lasok Bolong misalnya. Lah baco. Enggak apa-apa Bang. Taruhlah misalnya dia Lasok Bolong. Begitu dia ke Jawa, harus ganti nama menggunakan bahasa Melayu. Ya nggak mungkin. Berubah menjadi Sakar Putih, nggak mungkin. Nama seseorang itu nggak boleh diterjemahkan. Harus sesuai dengan namanya sendiri. Cuman yang terkadang merubahnya itu adalah pelafalan. Misalnya Ibrahim yang tadinya Abraham bagi orang Yahudi menjadi Ibrahim. Yang tadinya Ismail menjadi Ismail. Itu yang tadinya Ishak menjadi Ishak. Tapi kalau yang tadinya Yotevave berubah kemudian menjadi Theos, yang tadinya Theos berubah menjadi Allah, itu nggak bisa itu Pak. Oleh karena itulah pertanyaan Anda itu harusnya Anda kembalikan kepada diri Anda, diri Bapak gitu loh. Kenapa kemudian ada kata Allah di dalam Bible? Sementara itu adalah nama Tuhan di dalam ajaran agama Islam. Kalau mau mengambil bahasa Arab, kata Tuhan, ya ambil ilah atau Rob. Jangan ngambil kata Allah. Karena kata Allah itu adalah nama pribadi dari pencipta langit dan bumi yang diimani oleh saudara kita umat Islam. Nah sama misalnya ketika nama Yesus adalah nama Tuhannya orang Kristen. Kami ambil kata Yesus itu, kami sandingkan kemudian untuk menamakan sesuatu yang tidak sesuai dengan imannya orang Kristen. Tentu orang Kristen itu akan merasa dinista dan dihina. Ini yang tidak dirasakan oleh teman-teman Kristen. Dan kami rasakan hari ini. Dan sepanjang saat selama Kristen masih ada di Indonesia tidak merubah kitab mereka, sepanjang itu juga kami tersakiti. Coba misalnya Yesus. Ya, nama Yesus itu kami gunakan kemudian untuk kami nobatkan kepada Abu Jahal atau Abu Lahab. Pasti sahabat-sahabat kalau ngerti itu pasti akan merasakan keperihan di dalam hati. Ini yang kami alami sepanjang masa. Ketika teman-teman mengatakan Allah Bapa, Allah Anak, kami nangis sebenarnya. Tapi gimana ceritanya untuk menjelaskan teman-teman? Jadi nama seseorang atau nama sesuatu itu tidak boleh kemudian diganti atau diterjemahkan. Apalagi ini adalah nama pencipta langit dan bumi yang diimani oleh umat Islam. Namanya nggak boleh diambil, kemudian untuk didudukkan kepada tempat yang sembarangan. Sementara di dalam kitab yang Anda gunakan, jangan menyebut nama Tuhan kalian dengan sembarangan. Loh, kenapa menggunakan kata Allah kalau Tuhan kalian itu bukan Allah? Kenapa tidak menggunakan kata Theos atau kata Yahweh? Bukankah agama
saudara diajarkan nama Tuhan kalian itu adalah Yahweh. Gunakan kata itu. Kenapa harus masuk ke dalam ranah Islam? Gitu, kata Allah. Sementara Kristen tidak akan gugur kalau tidak menggunakan kata itu. Ada apa di balik semua ini? Nah, tentu tujuan penggunaan kata Allah untuk menyamakan. Karena memang perintahnya di dalam kitab saudara itu ada. Cerdik dan juga cerdik seperti ular dan lembut seperti merpati. Kan ada seperti itu. Jadi kalau sama orang Yahudi ngaku Yahudi, kalau sama orang Roma ngaku Roma. Sehingga ketika masuk ke dalam komunitas yang mayoritas Islam, maka sebisa mungkin tampilan daripada wajah Kristen itu ke Islam-Islaman. Begitu juga ketika mereka bergabung dengan orang-orang Yahudi, maka sebisa mungkin mereka itu ke Yahudian. Inilah yang saya katakan tidak memiliki jati diri. Karena kenapa? Nampak sekali teman-teman Kristen itu tidak cinta terhadap kitab sucinya. Kalau orang cinta kepada kitab suci, maka dia akan menjaga harkat kitab suci itu, maka orang akan menjaga kemudian kemurnian kitab suci itu. Tapi kalau ada orang yang kitab sucinya diwarnai dengan budaya, diwarnai dengan bahasa, di mana dia berada, maka itu wujud daripada orang itu tidak ada kitabnya di dalam batinnya. Sekira begitu jawaban dari saya. Silakan Bang Handi. Jadi diserahkan kepada teman yang lain. Saya hanya pelengkap penderita aja ini malam. Silakan Bang. Oke. Silakan Bro Antoni silakan. Saya dulu. Bro Antoni itu silakan. Dok diatur ya dok, Dok. Mengundurkan diri nanti sebentar ya. Siap. Nah, memang kita beberapa kali bertemu dengan Zuma ini, hanya Zumanya memakai dari sudut pandang dari keyakinannya mensensor Alkitab orang lain. Ya. Iya. Silakan. Jangan ketawa. Jangan tegang, jangan tegang Bang, jangan santai aja. Tegang, jangan tegang. Tapi kita mensensor Alkitab orang lain dengan kacamatamu sendiri, tidak bisa itu ya. Itu saya nasihati kamu. Baik. Jadi di sini dikatakan tiada Allah yang dikatakan tadi, kalau kami berpendapat tiada ilah selain Allah. Jadi ilah itu adalah sembahan-sembahan yang lain. Sama kekurangan. Jadi tiada ilah selain Allah. Kekurangan 1000 yang. Jadi Allah itu kalau dikatakan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus itu Tritunggal. Nah, sekarang di sini dikatakan tidak mau kalian menjaga Alkitab kalian. Kami sakit hati gini. Karena ini adalah firman Tuhan, sebatas kami berikan penjelasan, pencerahan, dan ini adalah Alkitab, firman Tuhan. Mau dikoyak, mau dirobek, mau diapa, itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, kami tidak bisa menjaga karena kuasa Tuhan itu besar. Ya, kami sebagai hambanya, sebagai umatnya, sebagai anaknya, kami hanya menyampaikan berita atau kabar baik kepada semua orang. Diterima atau tidak diterima itu urusan masing-masing. Kalau namun katanya, kalau misalnya dinista agama kami tidak melawan, itu urusan dia dengan Tuhan. Ya, kami cinta kepada Tuhan, kami cinta kepada Allah, cinta kami. Tapi kami tidak mau bunuh-bunuhan gara-gara mempertahankan Alkitab. Ya, karena Alkitab itu katanya, aku akan tuliskan ke dalam hatimu. Sekalipun ini sudah pernah pada zaman dulu dihabiskan Alkitab, tapi muncul lagi. Jadi kalau sudah Tuhan berkehendak, kalau sudah Tuhan bertindak, apa yang tidak mustahil? Jadi oleh sebab itu, kalau misalnya mau diganti, sebenarnya kata hati kita menyakiti hati kita. Tetapi oleh karena memang sudah disahkan oleh Departemen Agama, sudah disahkan oleh negara, ya kita nggak boleh mengganggu gugat.
kalaupun itu diganggu gugat, itu urusan mereka masing-masing. Itu ya. Jadi saya sarankan kepada Mas Juma, jangan sampai memakai kacamatamu untuk mengubah, menggugat kepercayaan orang lain. Jadi pakailah menggugat atau mengabarkan kabarmu dengan dari kitabmu sendiri, supaya jangan bentrokan di dalam konsultasi, di dalam pengajaran-pengajaran. Terima kasih. Iya, makasih Bang. Oke, saya boleh. Iya, silakan Kanda. Sama Gurunda. Silakan Kanda. Bro Antoni, original tesnya atau Bible asli yang tidak berbahasa Indonesia itu Anda paham apa tidak? Kalau Anda tidak paham, apa yang disampaikan Gurunda tadi itu merujuk kepada original tesnya Bible Anda. Sehingga pandangannya tidak mengotak-atik Bible Anda, tapi meluruskan Bible Anda. Meluruskan seperti itu. Silakan Gurunda disambung. Iya, jadi makasih. Memang dia siapa? Si Juma itu siapa? Kok bisa meluruskan Alkitab orang lain? Kok bisa meluruskan iman orang lain? Jadi gini Pak. Ya urus diri sendiri, kenapa? Iya, sabar Pak, sabar. Mohon. Dia nggak boleh meluruskan orang lain, itu hak masing-masing. Kita ini di Indonesia ini menghargai hak ajasi masing-masing. Tidak boleh kita meluruskan Alkitab orang lain, kitab orang. Kami nggak pernah mengganggu Alkitab kitab kalian, nggak pernah. Saya sudah bilang Badiam. Saya kan sudah bilang, itu kan terjemahan bahasa Indonesia. Diterjemahkan pasti dari bahasa Indonesia yang sudah diresmikan. Biar langsung ke Banjuma aja dok yang meluruskan. Sudah diresmikan. Kenapa lagi dia diganggu gugat? Jangan mengucap begitu. Saya tidak suka. Langsung Banjuma. Jadi gini, Bang Antoni, kita sebagai anak bangsa itu ya. Jadi gini Bang, agama kita itu bukan berarti karena kita Islam atau karena kita ini Kristen, maka keselamatan itu sudah ada di tangan. Karena kebenaran absolut itu ada pada diri Tuhan, bukan pada diri kita. Ya toh? Apalah gunanya kita mati-matian membela sebuah keyakinan, kalau ternyata keyakinan itu simpang siur kebenarannya, kan gitu. Ya. Jadi itu tidak bisa kita jadikan acuan. Kalau salah ya salah. Anda kan saya sudah jelaskan tadi di awal. Bagaimana kemudian ketika Anda menggunakan kitab Anda dalam original teks, itu tidak dikatakan Allahku. Tidak dikatakan tiada Allah selain Tuhan. Itu bahasa Indonesia yang Anda gunakan. Ketika Anda sudah menemukan itu adalah sebuah kesalahan, dia cacat demi hukum, maka jangan Anda ngotot mengatakan itu adalah kebenaran versi kami. Lalu di mana fungsinya akal ini? Ketika sesuatu yang kita imani keliru, lalu kemudian kita menyeret diri kita terjerumus masuk ke jurang dengan kesalahan karena hanya egosentris yang kita kedepankan. Karena kita fanatik terhadap agama kita. Coba. Di dalam kitab Anda, andai saja dikatakan Allahu abaikum, Allahu Ibrahim, wa Allahu Yisak, wa Allahu Yakub, nggak masalah terjemahannya berarti. Tapi kan tidak seperti itu original teks kitab Anda. Kitab Anda itu tidak mengatakan seperti itu adanya. Sehingga ketika Anda sudah menemukan kesalahan terhadap terjemah, lalu kemudian kami luruskan, jangan Anda bertanya, apa sih kedudukan Zuma? Jangan Anda bertanya seperti itu. Tapi terima kebenaran itu sesuai dengan ori teks daripada kitab Anda. Kalau dikatakan seperti yang saya terangkan kepada Anda tadi, ternyata tidak seperti itu yang seharusnya, lalu kenapa kemudian saya yang dipersalahkan? Bukankah Anda harusnya berterima kasih? Kalau Anda ingin membabi buta, sabar, tunggu. Kita luruskan dulu nih.
Anda mengatakan saya mengotak-atik kitab Anda. Yang benar itu yang seperti apa? Kitab Anda yang mengotak-atik kitab saya. Tidak ada itu Allahku, nggak ada. Yang ada itu kalau Anda merujuk kepada original teksnya, Elohai. Itu yang ada. Tidak ada kata Allahi. Tidak ada. Kalau ingin Arab, ilahi baru benar. Ilahku, Tuhanku, bukan Allahku. Itu keliru. Ibraninya Elohai. Atau dalam bahasa Aramaik, Ilahi. Tidak ada Allahi. Nggak ada. Ini yang saya luruskan. Karena itu telah menyakiti kami gitu loh. Allahmu itu menyakiti kami. Tidak ada dalam kitab yang mengajarkan baik Ibrani maupun bahasa Arab yang mengatakan Allahuka. Nggak ada. Yang ada ilahuka. Tidak ada Allahuka. Ilahuka. Atau dalam bahasa Ibraninya Eloheka. Bahasa Aramaiknya Elahaka. Ini penting. Itu makanya aku bilang, kalau Anda itu cinta terhadap kitab saudara, maka tentu Anda akan mencari akar permasalahan. Atau minimal Anda ngerti original teks kitab Anda. Itu wujud kecintaan. Coba lihat kami umat Islam. Sejak umat Islam itu lahir, kemudian mampu berkata-kata, yang pertama kali menjadi obat untuk otaknya itu adalah original teks kitabnya umat Islam. Diajarilah mereka mengenal huruf, diajarilah mereka menyebut huruf, diajarilah mereka membaca huruf, diajarilah mereka menghafalkan huruf-huruf Al-Quran. Sehingga jati diri keislaman itu tidak hilang sampai akhir zaman. Inilah yang diterangkan bahwa kami yang mewahyukan, kami yang menjaganya. Ini fakta. Sementara kalau Anda cinta terhadap kitab Anda, coba kita lihat dalam Kisah Para Rasul 26 nomor 14. Kami semua rebah ke tanah, dan aku mendengar suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, ketuk hati Anda. Kalau Anda itu cinta terhadap kitab Anda dan yakin bahwa kitab Anda itu firman Tuhan, bukan karena kenikmatan dan kenyamanan dalam agama Anda, maka Anda akan mencari titik kebenaran itu. Di mana Yesus pernah berseru dengan bahasa Ibrani, dan apa bunyi bahasa Ibrani tersebut, dan tertulis di kitab apa. Anda harus tahu. Kalau Anda cinta terhadap kebenaran. Ini terjemahan. Kami semua rebah ke tanah dan aku mendengar suara-suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani. Mana suara Ibrani itu? Apa yang dikatakan dalam bahasa Ibrani? Dan di mana kitabnya tertulis itu? Itu kalau Anda cinta. Jangan kemudian ketika Anda sudah mencuri perkataan-perkataan yang sangat sakral di dalam ajaran agama Islam, kemudian kami luruskan, Anda kemudian menuduh saya. Ibarat kata gini, Bang. Anda masuk ke rumah saya mencuri barang-barang saya. Begitu saya datang ke rumah Anda mengatakan itu barang saya, Anda yang melapor saya ke polisi. Anda mengatakan saya mencuri. Padahal terbukti Anda yang mencuri barang saya. Saya hanya datang kepada Anda baik-baik. Abang, kembalikan barang saya. Anda bukannya mengembalikan, Anda melaporkan saya ke polisi bahwa saya mencuri barang Anda. Ini adalah satu tindakan yang tidak benar dan tidak baik. Jadi keberadaan kita di sini, kenapa saya mengambil di prolog tadi, ya? Pertama kali saya masuk bergabung, saya membawa penjajah-penjajah Romawi yang menggunakan bahasa Yunani, begitu masuk ke ajaran monoteisme di tanah Yudea, mereka keliling di sana jadi penguasa, mereka kesusahan mengenal konsep monoteisme. Menyebut nama Tuhan orang-orang Yahudi aja mereka kesusahan. Kenapa? Karena mereka menggunakan bahasa Yunani. Menyebut Tuhan mereka dengan sebutan Theon, Theos, Kurios, dan seterusnya. Begitu mereka menyebut Yotevave, Elohim, mereka berat untuk menyebut itu karena lidahnya tidak berkesesuaian dengan konsep yang mereka anut. Lalu kemudian konsep ajaran mereka juga memang bertentangan dengan monoteisme. Mereka Tritunggal. Sementara tanah yang mereka kuasai waktu itu mengajarkan tauhid. Nah, begitu juga Anda, orang Kristen. Konsep Anda Trinitas. Kemudian Anda mengambil istilah-istilah tauhid di dalam Al-Quran. Apa tauhid itu? La ilaha illallah. La ilaha illa Allah. Allah. Itu tauhid. Tapi Anda ambil, maka muncullah terjemahan-terjemahan tiada Allah selain Tuhan. Itu nggak bisa Anda pungkiri itu.
Karena di dalam kitab Anda ada seperti itu. Ini yang merusak tatanan perasaan kami umat Islam. Karena itu sangat mengganggu iman kami. Itu sangat menista. Itu sangat menistakan. Tiada Allah selain Tuhan. Seakan-akan Allah ini kedudukannya adalah dibilang gelar juga tidak. Ya, dibilang penyebutan kepada pencipta langit dan bumi juga tidak. Karena ternyata ya dikatakan juga kepada di dalam terjemahan Anda bahwa setan pun bisa disebut dengan Allah, disebut dengan ilah dan seterusnya. Padahal itu kan mengganggu, itu nggak sesuai dengan kaidah. Maka saya katakan kepada saudara, kalau dikatakan tiada Tuhan selain tiada Allah selain Tuhan, ya itu sesuatu yang sangat mengganggu iman saudara Anda, yaitu umat Islam yang mayoritas di negara ini. Ada lebih baik ya kalau Anda kemudian meminta kepada lembaga kitab Anda untuk merevisi kembali, menghilangkan kata Allah di dalam Bible. Supaya apa? Supaya tidak menyakiti saudara sendiri. Katanya ajaran kasih. Selayaknya ajaran kasih itu membuat konsep agama, membuat tempat ibadah, membuat tatanan agama, membuat prosesi ibadah dan seterusnya yang tidak menyakiti saudara-saudaranya di luar agamanya. Itu ajaran kasih. Makanya saya sering berdebat kepada teman-teman Kristen. Kalian mengaku ajaran kasih, kami tidak. Tapi coba tunjukkan satu kasih di dalam Kristen yang tidak ada di ajaran agama Islam. Kasih yang seperti apa yang Anda punya yang kami tidak punya? Kasih yang seperti apa Kristen punya yang tidak dimiliki oleh agama lain? Kelihatannya kami yang bukan ajaran kasih, tidak memproklamirkan ajaran kasih, lebih menggaungkan dan mempraktikkan ajaran kasih itu dibandingkan saudara. Ini buktinya. Coba Anda lihat terjemahan Al-Quran. Dari terjemahan versi tahun berapapun itu, terbitan tahun berapapun. Tidak ada di dalamnya kata Bapa dalam menyebutkan Tuhan. Tidak ada di dalamnya kata Yahweh dalam menyebutkan nama Tuhan. Tidak ada di dalamnya kata apostolos atau kata apapun yang prinsip di dalam iman Anda yang ada di dalam terjemahan. Apalagi di dalam original teks kitab kami. Artinya, kami lebih mencerminkan ajaran kasih daripada kalian. Masa iya posisi Tuhan yang paling tinggi di dalam Al-Quran, agama saudara kalian, yang bukan musuh kalian, saudara kalian. Di mana kalian mengaku dari Ishak, kami dari Ismail. Berarti kita saudara. Saudara sepupu kita ini. Tapi kenapa kemudian Anda menggunakan kata yang tidak sepadan, yang tidak pantas, kemudian Anda dudukkan di kitab Anda. Dari kitab kami. Sementara Anda mengatakan kami ajaran kasih. Harusnya yang melakukan itu kami. Satu, apa hal penyebabnya? Pertama, dunia dan sejarah menorehkan melalui kitab saudara bahwasanya Kristen itu berasal dari Yudaism. Al-Quran banyak bercerita tentang orang Yahudi. Kalian mengatakan diri kalian ahli kitab. Al-Quran banyak berbicara mengenai ahli kitab. Artinya gini, kalian itu adalah orang-orang yang berasal dari ajaran para nabi. Kalau kita berbicara secara singkat, ya, kita lihat dari luarnya saja. Kristen berasal dari ajaran orang-orang benar, yaitu orang-orang Yahudi, para ahli kitab. Orang-orang yang datang kepadanya beruntun nabi-nabi. Orang-orang yang datang kepadanya beruntun kitab suci. Harusnya ketika umat Islam itu adalah agama jiplakan, agama yang dibuat-buat oleh manusia, maka kitab kami lebih banyak bercerita tentang Tuhan itu dalam konsep Trinitas. Lebih banyak bercerita Tuhan kami itu terkait dengan bahasa Yunani. Karena kami ingin meniru-niru ajaran yang konon ceritanya dari para nabi, dari para kitab suci. Tapi faktanya tidak. Kami datang belakangan katanya, tapi faktanya justru kami yang ditiru. Justru kata-kata yang ada dalam kitab suci kami yang diambil. Artinya, siapa yang salah? Siapa yang benar di sini? Harusnya umat Islam yang meniru. Karena konon Kristen itu dari Yesus. Yesus itu konon Nabi Isa di Islam. Kemudian perjanjian lama itu konon Taurat. Perjanjian baru itu konon Injil. Al-Quran bercerita Taurat. Al-Quran bercerita Injil. Al-Quran bercerita Nabi Isa. Al-Quran bercerita Nabi Musa. Harusnya Al-Quran itu ya berbau kekristenan. Tapi faktanya tidak. Yang ada kekristenan berbau Islam. Muncul lagi kata sholat. Muncul lagi kata puasa. Muncul lagi terakhir saya debat kata syafaat.
Coba. Bisa-bisa besok kenaikan Nabi Isa atau kelahiran Nabi Isa disebut Maulid Nabi Isa alaihissalam. Bisa-bisa Natal di beberapa puluh tahun kemudian ke depannya dikatakan Idul Natal. Bisa-bisa kayak begitu. Inilah yang saya katakan bahwa kalau kita bercerita tentang kebenaran, mari kembali kepada kitab kita masing-masing. Apa yang dikatakan oleh kitab kita? Kalau kitab kita itu tidak jujur di dalam mengabarkan sebuah pemberitaan, tinggalkan kitab itu. Itu sudah pasti bukan firman Tuhan. Tapi karangan manusia yang ingin dikatakan sebagai firman Tuhan. Demikian dari saya. Terima kasih. Silakan yang lain dilanjut. Oke, terima kasih. Penjelasannya Gurunda semua. Bro Antoni sudah jelas. Penjelasannya sudah jelas. Intinya adalah Bro Antoni belajar dulu, belajar ya, belajar. Pelajari. Belajar apa ini, Pak? Original teksnya Bible Anda. Oh, nggak ada waktu kita mempelajari bahasa-bahasa aslinya. Kita Bahasa mempelajari yang sudah diterjemahkan oleh kalau penerjemah. Ya. Kalau penerjemah itu keliru, maksudnya begini. Tidak ada yang keliru. Setelah kita pelajari dan imani, tidak ada yang keliru. Pas. Bukan. Ya. Kalau memang soal bahasa yang diadopsi dari bahasa apapun, kalau sudah disahkan oleh bahasa Indonesia, itulah yang kita pakai. Jadi kalau dikatakan tadi dari kitab kami tidak ada yang menyakiti hati orang, tidak ada ini. Coba dulu dihapus itu kafir. Ya. Sakit hati kami disebut kafir. Apa arti kafir itu? Orang yang tidak mengenal Allah, orang yang tidak beragama, itu arti kafir. Jadi kalau disebut kafir, itu kan tidak enak didengar oleh telinga. Ya. Kalau memang itu dihapus itu kafir itu di dalam kitabnya. Kalau tidak mau menyinggung perasaan sesama manusia. Biar satu arah, Dok, biar satu arah saja supaya ini gitu. Oke. Ya, kan kata si Juma tadi, dia di kitab kami tidak pernah menyakiti hati orang, katanya. Ya. Jadi kitab kami juga tidak pernah menyakiti hati orang. Tidak pernah menyinggung hati orang. Makanya dikatakan di dalam kitab kami, kasihilah sesamamu manusia sama seperti dirimu. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Jadi tidak ada kami konsepnya untuk menyakiti hati orang, siapapun itu. Injililah segala makhluk, betul juga itu. Jadi kecoa, nyamuk. Tidak tujuan apa-apa, membantu secara kemanusiaan. Biar gitu. Begini ya, Bang Juma harus diluruskan. Ternyata saudara kita Kristen selama ini tersinggung kalau ada kata kafir di Al-Quran. Ya, harus diluruskan ini. Silakan Bang Juma. Oke. Nah jadi gini, Saudara Antoni, semakin Anda banyak cerita, apalagi memprotes Al-Quran, Anda akan semakin dipermalukan di sini. Kenapa Anda tersakiti kemudian ketika Al-Quran mengatakan Anda itu kafir? Apa sebabnya rupanya Anda mengatakan Anda itu tersakiti? Disebabkan karena lagi-lagi lembaga kitab Anda yang menyalahartikan kata kafir yang tidak seharusnya digunakan, mereka gunakan. Itu yang perlu Anda pahami. Ya. Kenapa Anda merasa sakit ketika kemudian Anda dikatakan kafir? Karena yang seharusnya kata yang tidak cocok untuk kemudian disebut di dalam kitab Anda itu digunakan di dalam kitab Anda setelah diterjemahkan. Makanya kembali kepada original teks. Coba misalnya kita lihat di dalam Matius 5. Matius 5 nomor 20. Nomor 22. Bang Handi bisa ditampilkan, Bang Handi? Apa itu? Oke, saya bantu. Matius 5 nomor 22 coba, Bang. Iya, saya bantu. Ya, supaya teman kita ini bisa memahami bahwa kekeliruan yang dipraktekkan kemudian itu adalah salah. Matius 5, sorry ya. Matius 5 ya. Sorry. Ya, Bang. Matius 5 ya. Matius 5 nomor ini 22.
nomor 22, betul. Sorry. Ini ya. Iya. Ada nggak kata kafir di situ, Bang? Ada. Nah, cuma Anda lihat itu. Matius 5 nomor 22 ada kata kafir. Sekarang mari coba kita uji. Apa kata kafir di dalam kitab Anda? Kok bisa-bisanya ada kata kafir terselip di dalam kitab Anda? Dari mana kemudian orang-orang ini mengambil kata apa? Kata kafir ini. Ini yang perlu Anda pahami. Siapa yang membodohi, siapa yang menghujat, siapa yang merampok, siapa yang mencuri. Raka itu artinya apa? Original teks kitab Anda di situ mengatakan raka. Raka itu kalau Anda jujur ingin belajar, raka itu artinya goblok, tolol, bahlul. Jadi kalau Anda sudah sadar bahwa ternyata kafir itu bodoh, goblok, dan bahlul, pasti Anda tersakiti. Karena Anda sudah didoktrin dan didogma oleh lembaga kitab Anda dengan pernyataan yang sangat-sangat membodohi diri Anda. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Ini yang saya katakan, Anda akan dipermalukan. Karena seharusnya bukan kafir di situ. Tolol, bodoh, goblok. Raka. Harusnya terjemahan yang benar di situ. Siapa yang berkata kepada saudaranya goblok, tolol, bin bahlul, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Kenapa kitab Anda menggunakan kata kafir, tuyul? Kenapa harus merampok? Kamu yang tuyul. Itu tuyul itu tukang tahayul, Bang. Kenapa harus mengambil kata kafir dari Al-Quran? Kenapa? Kenapa? Haro. Sementara original teks kitab Anda itu kata raka. Raka itu artinya bodoh, goblok. Itu artinya, Bang. Nah, sementara kafir artinya adalah tertutup. Terhina nggak kalau Anda dikatakan, hai tertutup? Terhina nggak Anda? Mana terhina ketika Anda dikatakan, hai bodoh, dengan hai tertutup? Lebih terhina Anda dikatakan bodoh, kan? Sementara kafir itu, kafara, orang yang menutup diri. Orang yang menutup diri itu ya mungkin saja orang yang masuk ke dalam kamar, tidak mau buka supaya dilihat orang, atau orang yang menutup hatinya dari kebenaran Al-Quran. Itu adalah orang kafir. Sebenarnya kalau Anda ingin jujur, kata kafir itu adalah kata sandang yang terhormat bagi orang-orang di luar Islam. Dibandingkan orang-orang Islam di luar orang-orang di luar agama Kristen yang disebut domba sesat. Sudah domba, binatang, sesat lagi yang ditujukan kepada kami. Lebih hina mana? Tapi kami tidak pernah merasa. Karena kami tidak merasa binatang, dan kami tidak merasa sesat. Mau sampai robek mulut kalian mengatakan kami domba-domba tersesat, kami tidak merasa. Karena kami bukan binatang, dan kami juga tidak tersesat. Nah, kenapa Anda tersakiti ketika Al-Quran mengatakan laqad kafara alladziina qalu? Kenapa Anda tersakiti? Kafirlah orang yang mengatakan Tuhan itu adalah salah satu dari tiga. Kenapa Anda tersakiti? Karena Anda sudah didoktrin dan didogma oleh kitab Anda bahwa kafir itu adalah perkataan yang buruk. Karena yang harusnya raka, kata goblok, tolol, bahlul, itu diganti menjadi kafir yang seharusnya bodoh aja di situ. Jadi tidak boleh mengatakan kepada saudaranya dengan kata bodoh, bukan kata kafir. Tapi ya gitulah. Ya, jadi memang susah. Karena saya tadi, Dr. Husaimah itu sudah benar-benar sangat-sangat meluruskan, andaikan Anda menggunakan filter akal untuk mendudukkan kebenaran itu. Kami tidak mengganggu akidah Anda. Anda lah yang mengganggu akidah kami. Lagi-lagi kata kafir Anda ambil. Galatia 2 nomor 14 juga ada kata kafir di sana. Padahal di situ tidak ada kata kafir. Yang ada adalah kata raka. Raka itu adalah bodoh, tolol. Ya, kalau dalam bahasa Arab, bahlul. Bukan kafir. Kafir itu beda. Kafir itu orang yang menutup diri dari Al-Quran. Itu loh, Bang. Jadi, mulai sekarang sadarilah itu bahwa Islam tidak pernah sedikit pun kemudian punya niatan untuk menyakiti kalian. Kalianlah yang menggunakan istilah-istilah dari Al-Quran, kemudian Anda ambil di kitab Anda untuk menjelek-jelekkan orang yang jelek menurut pandangan kitab Anda.
Orang yang tolol, bodoh, goblok dikatakan kafir. Jadi sangat disayangkan orang-orang yang bodoh, yang tidak belajar, tapi mereka beriman, tapi dikatakan kafir. Sementara kata kafir itu, mau dia bodoh, mau dia pintar, mau dia cerdas, mau dia jenius, kalau dia menutup diri dari kebenaran Al-Quran, itu namanya kafir. Orang yang menutup diri dari kebenaran Al-Quran. Kafir sama dengan orang yang menutup diri dari kebenaran Al-Quran. Tapi kalau di Kristen, kafir sama dengan bodoh, goblok, tolol. Gak nyambung itu, Bang. Pantas saja kalau abang itu merasa tersakiti. Kurang akal itu aslinya banyak, Pak. Gitu. Kurang akal juga tuh ada tuh. Itu saya ada di layar tuh. Iya. Makoni rokapan Kanda. Oke, silakan dilanjut yang lain. Kalau masih mau protes silakan. Nanti teman-teman yang arahkan lagi kembali. Silakan. Bro Admin, Bang silakan. Juma, ya satu lagi nih. Bang Juma dari mana dapatnya bahwa kafir itu katanya penterjemah dari Al-Quran ke Alkitab. Padahal sejarahnya dulu karena terjadi disebut kafir karena Ka'bah dulu digunakan untuk ada di sana dewa Al-Haja, Al-Usta, dan ada 3 katanya di situ patung. Itu yang disebut mereka jadi kafir. Kenapa Coba jadi? entar dulu. Pak Nasir mulai dari awal dulu tadi. Coba mulai dari awal Pak Nasir. Biar Bang Juma nih enggak disangka ngarang. Nanti Nasir bisa screen kembali. ya, Kata kafir itu sampai diulang dari awal. ya saya memang sengaja menunjukin ini biar tidak ada fitnah kepada Ya, abang. dari terjemahan aslinya dulu. Ya, Terus ke atas. kata Kafir. kafir. Oke, terus. Nah, kita turun lihat angkanya. Biar saya nggak mau kalau abang saya dikatakan fitnah. Raka, benar ini. 4469. Kita buka 4469 Raka. Benar ya Bang ya? Benar. Itu, terus ke bawah. Alhamdulillah. Definisi. Orang goblok. Iya, iya. Tolol. Ini ejekan sangat keras. Anda mau seperti ini? Silakan. Tapi saya memang sengaja menunjukkan ini supaya abang saya, guru saya, Ustadz Juma tidak dikatakan framing. Itu aja. Jadi kalau mau jujur, kata kafir di atas itu, kalau mau jujur ke di Indonesia kan, nggak meminjam kata kafir ya orang bodoh, orang goblok atau tolol di situ sebenarnya. Kalau mau jujur relainya, gitu loh bro Anthony. Itu cuma contoh, Bang. Udah, Oke. clear ini clear. Clear. Yang saya tahu dulu bahwa agama Quraisy yang sempat menguasai Ka'bah di Arab, yaitu mendirikan patung Al-Lata, Al-Laja, Al-Huja. Kata Jadi 3 mana? patung. Ngomong sama. Biarin nanti Bang Juma yang jawab. Oke, Biar silakan. nggak apa-apa dia menjawab. Silakan. Ketika itulah mereka katakan itu kafir. Buanglah itu yang 3-3-nya karena tidak ada beranak. Katanya gitu. Jadi di situ yang timbul kafir. Jadi kenapa katanya pengubahan bahasa menjadi kafir itu tidak sesuai dengan apa? Karena bangsa Indonesia sudah membuat bahasa itu. Kalau memang manusia mau digugat, biar kita luruskan. digugat lah. Dia kan nggak tahu. Yang penerjemah bahasa apa yang sudah disahkan oleh bahasa Indonesia itu. Kira-kira gitu. Ya bisa diluruskan ya Bang Juma ya. Silakan. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Itu kan bukan betul. patung, bukan. Salah lagi kamu, Bro Antoni ya. Iya diluruskan loh, jangan dihakimi. Dia kan juga belajar. Diluruskan Bang Juma, silakan. Oke, tapi Kanda. Jadi gini, benar. Oh, saya kan tadi udah mengatakan kata kafir itu berasal dari kata kafara, menutup. Orang-orang kafir Quraisy menutup diri terhadap Al-Quran. Maka dia disebut kafir. Nah, kemudian proses berlanjut seperti dalil yang dibacakan oleh Kanda saya tadi. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Sungguh telah kafir. Coba.
yang tadinya tidak kafir menjadi kafir. Kenapa? Karena dia mengatakan bahwa Allah adalah salah satu dari yang tiga. Makanya terjemahan kitab Anda menggunakan kata Allah. Karena ingin memproklamirkan diri mereka ada tiga Allah, ada tiga sembahan, ada tiga ilah. Dan kerancuan itu semakin menjadi-jadi, semakin memuncak ketika nama Allah itu dicatut dari Al-Quran, digunakan di dalam kitab Anda. Lalu dikatakan Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Bapa, Allah Anak, dan seterusnya. Inilah yang dikatakan oleh Al-Quranul Karim 1400 tahun silam. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang-orang yang menulis kitab dengan tangan mereka sendiri, kemudian berkata ini dari Allah. Nah, ini yang perlu saudara saya pahami, bahwa orang-orang Quraisy yang membuat patung yang Anda maksud, ya, lalu kemudian Anda mengatakan kenapa larinya kepada kami? Karena Al-Quran memproklamirkan itu. Laqad kafaral ladzina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sesungguhnya Tuhan itu Trinitas. 3 di dalam 1, 1 di dalam 3, atau apapun esensi yang Anda kemudian sembah di dalam pemahaman konsep keagamaan Anda. Saya kira begitu, Bang Antoni. Semoga Anda panjang umur, di usia Anda yang panjang, ada sesi di mana Anda bisa mendapatkan hidayah. Amin. 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 Selanjutnya Pro Admin, silakan. Ya, lanjut lagi Bang Zuma. Kalau dari tadi, kemudian dari sebelum-sebelumnya juga Bang Andi sering menyampaikan bahwa kata Allah ini milik, sekali lagi, milik Islam, betul ya? Nah, saya juga heran kenapa sebuah kata atau bahasa bisa menjadi milik. Terus terang saya memang menolak itu, karena kata atau bahasa itu tidak bisa dijadikan milik, nggak ada yang jual gitu loh. Dan itu hasil kesepakatan. Yang pertama saya mau tanya begini Bang Zuma. Di dalam Quran yang sekarang, buku yang sekarang, misalnya di surah 1, ayat 1-nya itu, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ada yang tulisan Arab, ada bacaan Bismillahirrahmanirrahim, teks Latin, kemudian ada bahasa Indonesia yang bunyinya dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, yang mana yang milik Islam ini? Di dalam misalkan surah ini, Al-Fatihah, ayat 1-nya ya, yang mana yang milik Islam? Yang Arab, bacaan, atau yang teks bahasa Indonesianya ini? Karena saya menolak bahasa itu dijadikan milik. Kemudian satu lagi, kalau bisa share screen, di KBBI, pengertian Allah, atau apa namanya, Allah ya, kalau teman-teman muslim membaca, itu sebuah nama benda, nama Tuhan dalam bahasa Arab, bukan nama Tuhan Muslim atau Islam. Jadi nama Tuhan dalam bahasa Arab. Kemudian keterangan lain, pencipta alam semesta yang maha sempurna, Tuhan yang maha esa, yang disembah oleh orang yang beriman, bukan yang disembah oleh orang Islam. Nggak ada sama sekali kaitan dengan Islam di sini menurut KBBI. Itu hal yang, jadi pengakuan mengenai itu milik Islam itu saya rasa terlalu berlebihan lah. Itu sanggahan saya, kira-kira kalau mau direspon silakan Bang Zuma. Oke, baik, makasih banyak Bang. Jadi gini, tadi sebenarnya saya sudah sudah menyinggung ini, bahwasanya ketika kemudian teman-teman menggunakan kata Allah pada tempat yang sesungguhnya, itu nggak ada masalah. Nggak bermasalah, karena memang Tuhan itu ya Allah. Rabb itu adalah Allah, ilah yang benar itu adalah Allah. Itu nggak masalah. Tapi ketika kemudian Allah itu didudukkan kepada manusia, kepada selain daripada Allah itu sendiri, itu yang kemudian jadi masalah. Nah, lalu kemudian ketika teman-teman Kristen, misalnya seperti yang ada di dalam Al-Quran tadi ya, kalau yang kami pahami kan, di dalam konsep ajaran agama Islam, bahwa seluruh nabi itu dinyatakan oleh Allah, diajarkan kepada mereka bahwa tidak ada Tuhan selain Allah itu sendiri. Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana. Siapa aku di sini? Siapa aku? Tidak ada Tuhan selain aku. Aku itulah Allah.
Makanya dikatakan segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kalau Anda berbicara mengenai kata Allah di sini, tidak ada bahasa Indonesia yang menjadi bahasa asal untuk kemudian menerjemahkan alif, lam, ha. Tidak ada itu, Pak. Jadi kata Allah dalam bahasa Indonesia, A, L, L, A, H, itu rujukan dari alif, lam, ha. Allah. Dengan tanda tasdid, maka dia dibaca tebal. Allah. Justru yang saya pertanyakan adalah kenapa Kristen membacanya Allah? Allah yang Anda maksudkan dalam penyebutan itu dari huruf apa sebenarnya? Kalau Anda mengatakan dari huruf A, L, A, berarti Allah itu bukan merujuk kepada Tuhan. Seperti misalnya orang ini tampil ala artis, berarti orang ini seakan-akan artis. Kalau Anda mengatakan Allah ilah kami, Allah Tuhan kami, berarti Tuhan kami seakan-akan adalah Tuhan. Tapi kalau Anda merujuk kepada bahasa Ibrani, wah itu bahaya, Pak, karena itu adalah artinya sumpah serapah. Dan itu adalah penghujatan terhadap Tuhan. Coba Anda lihat di dalam Mazmur 10 nomor 7 dalam bahasa Ibrani yang benar. Allah fihu male umir mot. Itu sumpah serapah, Pak, yang dimaksud di sana. Penghujatan terhadap Tuhan. Mulutnya penuh dengan sumpah serapah, dengan tipu dan penindasan. Itu kalau Anda menggunakan kata Allah dalam perspektif bahasa Ibrani. Kalau bahasa Indonesia yang Anda gunakan menyebut nama Allah, ini lucu. Karena kalau Allah berarti A-L-A. Orang Indonesia pasti tahu kalau menyebut kata Allah. Tapi kalau Anda mengatakan Allah, ini merujuk kepada apa ini? Bahasa apa ini Allah? Nenek moyang kita tidak pernah menggunakan kata Allah dalam menyebutkan Tuhan atau dewa atau dewata. Nggak ada itu. Allah itu nggak ada. Nanti muncul kata Allah di Indonesia setelah Islam itu ada. Berarti yang membawa kata A-L-L-A-H masuk ke Indonesia adalah agama Islam. Jadi dia mau Anda katakan bahasa Arab, alif, lam, lam, ha, atau alif, atau a, lam, lam, a, ha, itu tetap merujuk kepada Tuhannya umat Islam. Nah, bahasa Indonesia, Pak, memang kita harus akui miskin kosakata, sehingga kata Allah juga diidentikan dengan kata Tuhan. Gitu loh, Pak. Kata Allah ya tidak mungkin di dalam terjemahan KKBI sama dengan Tuhannya umat Islam. Tidak mungkin. Sehingga kata Allah itu menjadi kata yang digunakan oleh seluruh umat, seluruh rakyat Indonesia. Akan tetapi, di mana wajah ini ditaruh? Setelah kita tahu ternyata Allah itu adalah Tuhannya umat Islam, sementara kita bukan umat Islam. Ada Tuhan kita sendiri. Ada Yotevave, kalau kita mau ke Yahudi-Yahudian, ada Kurios, ada Theon, ya, atau kalau mau Inggris ada God, atau apapun itu. Yang penting jangan mau menyembah kepada Tuhannya umat Islam, karena Tuhannya umat Islam itu menurut perspektif ajaran Kristen, Tuhannya ada nanti di abad ke-6. Tapi kenapa ditiru? Untuk supaya tidak dianggap ditiru, disebutlah Allah menjadi Allah. Tapi kalau dia jadi Allah, dia menjadi sumpah serapah. Kalau dia menjadi Allah Indonesia, maka itu semisal perumpamaan. Nah, ini akan menjadi kacau jadinya. Nah, apakah penyebutan Allah itu merujuk kepada bahasa Ibrani, atau Allah merujuk kepada bahasa Indonesia, atau tadinya itu adalah bahasa Quran, tapi karena malu-malu, maka dirubah menjadi Allah. Itulah, Pak, yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Jadi kata Allah itu milik semua manusia, kata Allah. Ketika didudukkan Allah sebagai pencipta langit dan bumi. Tapi kalau dikatakan tiada Allah selain Tuhan, itu penghujatan. Sekira begitu dari saya, teman-teman. Silakan yang lain. Ya, berarti masalah kepemilikan ini tidak ada ya, Bang. Yang masalah ini karena penggunaan kata Allah tidak sesuai dengan ajaran Islam. Begitu ya, Bang Suma. Nah,
Kalau misalkan seperti itu, ini saya coba melihat dari sudut pandang kalau saya jadi Islam ya. Kalau sudah sesuai, kalau orang Kristen menggunakan kata Allah sudah sesuai, nggak ada penggunaannya sudah benar, pengertiannya sudah benar. Lah berarti nggak ada istilah misalkan ajaran Islam meluruskan ajaran sebelumnya dong, bahkan mungkin nggak ada ajaran Islam untuk meluruskan. Kalau sudah benar loh ya. Kalau sudah sesuai, ya nggak ada Al-Quran yang katanya meluruskan ajaran sebelumnya, kan begitu harusnya. Jadi masalah penafsiran mah itu bebas-bebas saja. Karena salah ini makanya ada Islam, kan seperti itu posisinya. Nah, kalau memang masalahnya adalah karena penggunaan kata tidak sesuai, ya itu berarti memang benar karena tujuan Islam memang untuk meluruskan itu. Kan seperti itu. Nah, saya mau bertanya satu lagi nih. Apakah yang disembah Musa dan Islam itu sama? Apakah yang disembah Yesus dan Islam itu sama? Saya nggak menyebut Kristen atau Yahudi ya. Apakah yang disembah Musa dan Islam ini sama? Apakah yang disembah Yesus dan Islam ini sama? Saya mau tanya ini karena Bang Suma mengatakan masalahnya adalah penggunaannya yang tidak benar. Nah, saya mau tanya ini. Menurut Bang Suma sendiri, apakah yang disembah Musa, disembah Yesus, dan Islam ini sama? Ya, makasih. Ya, sedikit sebelum ke Bang Suma, itu Islam itu punya kitab sendiri namanya Al-Quran. Kalau merujuk ke Al-Quran, ya tentu sama. Silakan, Gurunda. Iya, jadi gini, saudara kita ya dari pihak Kristen. Jadi gini, Pak. Sebelum Suma saya pamit dulu ya. Bang Andi. Ya, sebentar lagi Bang. Di sini aja dulu ngopi dulu. Santai. Udah marah istri. Nanti kapan-kapan kita ada waktu ya. Iya, ya. Sorry ya Bro Antoni ya. Yo. Makasih ya. Selamat malam bagi kita semua. Iya. Di sini ada masih ada Bro Admin, ada juga nih Ibnu Kalam nih dari Makassar nih teman-teman. Oke, mereka lah yang melanjutkannya. Sepertinya juga beliau ingin ini kali. Ya oke, lanjut yang lain silakan. Iya. Jadi gini, ketika saudara bertanya kepada saya sebagai seorang Islam, apakah kemudian sembahan Abraham, Ishak, Yakub, Musa, dan Yesus itu adalah sembahan yang sama dengan yang disembah oleh umat Islam? Saya katakan iya. Karena pencipta langit dan bumi itu cuma satu, Pak. Tidak ada duanya. Nah, apa rujukannya kemudian? Secara logika aja dulu. Tuhan itu cuma satu. Dan tidak mungkin Tuhan di luar ajaran para nabi itulah yang benar. Yang benar itu adalah Tuhan yang diajarkan oleh para nabi. Tuhan yang diajarkan oleh agama di luar daripada ajaran para nabi, itu bukan Tuhan yang kami sembah. Makanya di dalam Al-Quran ketika diterangkan, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Diawali dengan pernyataan, kemudian di dalam Al-Quran di ayat sebelumnya, apa yang dikatakan oleh Allah? Wa hal ataka hadithu Musa. Dan apakah telah sampai kepadamu, wahai Muhammad, kisah tentang Musa? Ini. Sehingga ketika wahyu ini datang kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Allah menyatakan diri, Allahu la ilaha illahu lahul asma'ul husna. Sehingga kemudian Tuhan itu kalau memiliki nama-nama yang baik, maka kita tidak boleh menyebut nama Tuhan itu dengan sembarangan, Pak. Ini yang kami pahami. Sehingga Allah datang kepada Rasul Muhammad SAW, apa dikatakan? Inni ana rabbuka fakhla'ana ilaika. Innaka bil walidil muqaddasi tuwa. Sungguh aku adalah Tuhanmu, maka lepaskan kedua terompahmu, karena sesungguhnya engkau berada di lembah yang suci. Wa anakhtartuka fastami' lima yuha. Dan aku telah memilih engkau, maka dengarkanlah apa yang akan diwahyukan kepadamu. Innani anallah. Sesungguhnya, sungguh-sungguh aku ini adalah Allah. La ilaha. Tidak ada sembahan, tidak ada Tuhan illa kecuali anak aku. Fa'budani. Maka sembahlah aku. Itu perintah, Pak.
Sehingga ketika Bapak mengatakan, apakah yang disembah umat Islam itu sama dengan Tuhannya Nabi Musa? Saya katakan, ya, umat Islam tidak pernah mendudukkan Tuhan itu dua. Tuhan itu cuma satu. Dan datangnya hanya kepada para nabi. Makanya kami umat Islam wajib hukumnya beriman kepada para nabi. Makanya tadi saya katakan kepada Bapak bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami ajarkan kepada mereka melalui perantaraan wahyu bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah illa ana, kecuali aku. Maka karena itu ya Muhammad, fa'budun, sembahlah aku juga, sama seperti nabi-nabi telah menyembah aku. Ya ini jelas Pak. Makanya ketika kami ditanyai, wahai umat Islam, seperti apa wujudnya Tuhanmu? Kami tidak mampu menunjukkan itu. Karena Nabi Musa pun tidak menunjukkan wujud Tuhannya. Abraham tidak menunjukkan wujud Tuhan. Oh Tuhan kita itu adalah berupa api. Oh Tuhan kita itu berupa pohon. Itu adalah penampakan daripada apa yang ingin Tuhan berikan kepada para nabi-nabi terdahulu. Nah kalau di selah pernyataan saya, oh tidak, Tuhan kami pernah datang dalam bentuk awan. Tuhan kami pernah datang dalam rupa api. Tuhan kami pernah datang dalam bentuk pohon dan seterusnya. Saya katakan, itu bukan wujud Tuhan. Itu pernyataan Tuhan melalui makhluknya. Laksana saya menyatakan diri keberadaan saya melalui HP yang Anda punya. Anda bisa melihat bahwa saya itu ada. Aku menyatakan diri kepada teman-teman melalui suara saya, melalui HP yang Anda punya semuanya. Tapi bukan berarti HP itu adalah saya. Demikianlah Allah menyatakan diri kepada para nabi. Nggak ada. Sehingga endingnya, jangan lihat Al-Quran. Lihat pernyataan Yesus. Tidak ada orang yang pernah melihat Tuhan. Wajahnya maupun suaranya. Itu ada Pak. Tapi kemudian Yesus datang untuk menyatakan siapa Tuhan itu. Tuhan itu adalah Dia yang bertahta di atas, kata Yesus. Satu-satunya Tuhan yang benar, Dialah yang ada di surga, yang ada di langit, kata Yesus. Dan Dia hanya utusan Tuhan. Dan itu kami imani. Lagi-lagi Islam ada di situ, mengimani konsep yang Yesus ajarkan kepada Bani Israel. Jadi kalau Bapak bertanya kepada kami selaku umat Islam, apakah yang disembah umat Islam itu adalah sama seperti yang disembah oleh para nabi, saya katakan, coba Anda tunjukkan perbedaan Tuhan kami dengan Tuhan mereka. Apakah Tuhan mereka itu batu, kemudian Tuhan kami kayu? Tidak. Sama-sama. Tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan dapat hidup. Karena tidak ada manusia yang dapat melihat Tuhan, maka tidak ada manusia yang bisa kemudian membentuk Tuhan dalam bentuk pernyataan-pernyataan. Oh, Tuhan itu dalam rupa ini dan ini. Nah, lalu pertanyaannya, tapi di kitab kami ada dikatakan Tuhan itu adalah roh. Tunggu dulu, masuk ke original teksnya. Jangan ke terjemahannya. Karena, kenapa? Orang-orang Yahudi, orang-orang Romawi dan Yunani, mereka adalah penyembah-penyembah roh-roh. Sehingga, ketika ada dikatakan, pneumahotheos, itu bukan berarti Tuhan itu adalah roh. Tapi, spirit Tuhan, atau kekuatan Tuhan, atau roh Tuhan. Apa maksudnya roh Tuhan? Roh ciptaan Tuhan. Tidak ada itu Tuhan itu adalah roh, nggak ada. Masuk ke original teks yang dikatakan pneumahotheos. Pneuma artinya spirit, kekuatan. Kekuatan Tuhan. Kalau dia mau lari ke roh, artinya roh Tuhan. Artinya roh ciptaan Tuhan. Kekuatan ciptaan Tuhan. Tidak ada itu. Roh Hakodes, roh suci. Ya. Roh Elohim, angin Tuhan. Spirit Tuhan, kekuatan Tuhan. Bukan kekuatan itu adalah Tuhan. Bukan. Atau Tuhan itu adalah kemudian angin, bukan. Ini yang perlu dipahami dengan baik. Sehingga ketika saudara bertanya, apakah Tuhannya umat Islam itu sama dengan Tuhannya orang Kristen, orang nabi-nabi? Saya katakan, ya. Tuhan itu satu yang diperkenalkan kepada kami bahwa Tuhan Allah yang kemudian berfirman kepada Abraham, Ishak, Yakub, Daud, Salomo, Yesus. Itulah Tuhan yang kami imani. Dialah Tuhan yang kemudian datang mengutus nabinya, yang kemudian dikatakan bahwa
Rasulullah Muhammad SAW itu bukan bapak dari di antara kalian, melainkan Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dia adalah Rasul utusan Allah dan juga penutup para nabi. Sekira begitu, Pak. Terima kasih. Bang Handi silakan diambil alih, Bang. Satu lagi Dr. boleh, Husaimah Bang. silakan. Oke, terima kasih. Itu tadi pernyataannya dari Bro Almin. Jawabannya Bro Almin. Jadi intinya adalah konsep Al-Quran mengatakan seperti itu. Sedikit pasti Pak Dokter. Akan bertanya. Enggak, saya enggak bertanya. Saya mau menyatakan ini. Saya tahu pertanyaannya. Enggak, saya enggak bertanya. Pak Zuma bilang bahwa yang disembah Musa dan Yesus itu sama. Nah, kalau sama dengan Allah yang disembah Muslim, berarti enggak ada masalah ketika kita atau misalkan Yahudi atau Kristen menggunakan kata Allah. Karena dari sudut pandang Muslim sama. Di dalam kita percaya, kitab yang kita percaya itu misalkan kalau Kristen bilang perjanjian lama, perjanjian baru. Dibilang perjanjian lama itu dari Musa, perjanjian baru itu cerita tentang Yesus. Kalau misalkan menurut Bang Zuma sama, berarti orang Kristen menggunakan kata Allah pun tidak ada masalah. Karena kan sama. Kata Allah ini berarti bebas dipakai karena dianggap sama. Kalau Muslim menganggap beda, baru masalah. Tetapi Muslim bilang sama, ya berarti nggak ada masalah. Nah, sekarang tinggal masuk ke penafsiran. Kita percaya bahwa perjanjian lama itu yang dari Yahudi, kalau perjanjian baru itu dari murid-murid Yesus, mereka adalah menafsirkan. Kalau masalah penafsiran berarti sama dengan kondisi sekarang ini. Kita berdiskusi, saya punya pendapat A, jenengan punya pendapat B, kita bebas-bebas saja, berbeda kan seperti itu. Artinya perbedaan pendapat tidak apa-apa, masalah penggunaan kata itu nggak ada masalah. Itu yang ingin saya garis bawahi, berarti kata Allah ini bebas saja digunakan. Makasih Pak Dokter. Pak Zuma. Oke. Sebelum ke Ustaz Tata untuk memberikan penjelasan lebih jauh, artinya gini, yang dimaksud Gurunda tadi sama dan sama dalam penempatan posisi sesembahan, nama sesembahan, artinya sama dalam konteks zat, sama dalam konteks sifat, sama dalam konteks asma, sama dalam konteks af'al, perbuatan. Tapi pada saat berbeda dalam memaknai sesuatu, saudaraku, hati itu bisa berbeda. Hati-hati beda-beda. Beda, hati bisa berbeda. Jadi pemaknaan bisa berbeda. Jadi pemaknaan itulah sesungguhnya yang menjadi masalah. Tadi Gurunda mengatakan di Arab sana menggunakan juga kata Allah, tapi menempatkan kata Allah itu pada tempat yang semestinya. Nah, pada kondisi tidak ada Allah kecuali Tuhan, di situ errornya. Silakan Gurunda Tata. Bang Kandas, sebelum saya saya tanggapi sedikit. Ini penting untuk saya luruskan. Jadi begini Pak, saya katakan tadi, ketika kata Allah itu didudukkan pada tempat yang sesungguhnya, siapapun boleh gunakan. Karena memang dialah Tuhan pencipta satu-satunya. Tapi di dalam kitab Anda, itu melakukan tindakan yang sangat error dan menyakitkan. Contoh, kita lihat dalam Kejadian 6 nomor 2. Maka anak-anak Allah melihat. Apa ini maksudnya ini? Anak-anak Allah katanya. Atau kita lihat di dalam beberapa dalil di dalam kitab Anda yang selalu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kaidah yang benar. Contoh di dalam 1 Korintus 8 nomor 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Itu juga keliru, Pak. Karena konsep daripada ajaran Tauhid itu tidak mengenal istilah Bapa, di dalam mengajarkan tentang Tuhan pencipta dan bumi. Banyak lagi data yang kemudian
dikatakan di dalam kitab Anda, bagaimana kemudian Tuhan, ya, dikatakan di situ, bagaimana Tuhan Allah dikatakan bergumul dengan siapa? Yakub, dan kemudian Allah itu kalah. Banyak kemudian pernyataan-pernyataan di dalam kitab Anda, utamanya pernyataan anak-anak Allah. Itu adalah sesuatu yang sangat menyakiti hati umat Islam. Tapi kalau dikatakan tiada Tuhan selain Allah, itu baru benar. Silakan Anda menggunakan kata Allah pada tempat yang sesungguhnya. Misalnya, tidak ada Tuhan melainkan Allah. Itu benar. Tapi kalau dikatakan tiada Allah melainkan Tuhan, itu keliru dan itu penistaan terhadap sembahan kami. Tapi kalau Anda mengikuti doa daripada Abraham, ya Tuhan, ya Allah, nah, itu benar. Seperti yang diterangkan dalam Kejadian 15 nomor 2 dan seterusnya. Tapi kalau dikatakan kami adalah anak-anak Allah, wah itu Pak, itu sangat nyakitin hati saudara-saudara kita Muslim. Ya kira begitu ya, sebagai penutup dari saya bahwasanya tidaklah kemudian kekristenan itu akan bubar, atau tidaklah kemudian Kristen itu akan punah ketika nama Allah itu tidak digunakan di terjemahan kitabnya teman-teman Kristen. Malah dengan menghilangkan nama Allah di dalam terjemahan kitab iman Kristen, lalu kemudian menggunakan kata Theos atau menggunakan kata Yahweh, itu menjadikan harkat dan martabat terhadap keyakinan teman Kristen itu akan percaya diri bahwa kami orang Kristen menyembah kepada Yahweh, menyembah kepada Theos, yang di mana original teks kami itu menyebut nama Tuhan dengan konsep itu. Tidaklah rendah agar ajaran Kristen ketika menghilangkan kata Allah. Tetapi ajaran Kristen akan nampak menjadi baik ketika kemudian istilah-istilah Islami itu dihilangkan di dalam terjemahan kitab teman Kristen. Sekira itu penutup dari saya. Ya, silakan Dinda Tahta untuk dilanjutkan. Saya nyimak karena saya ini ngantuk. Terima kasih. Tidak ada yang buatkan kopi karena semua orang di rumah sudah pada tidur semua. Gak mungkin saya turun ke bawah untuk bikin kopi ya. Silakan Kanda dan Dinda Tahta dilanjut. Berikan edukasi terbaik kepada teman-teman kita Kristen yang ada di sini. Oke, Gurunda. Salam tauhid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, saya akan menambah apa yang dikatakan Gurunda kami. Pertama dalam segi sejarah, terus dalil-dalil. Pertama, sejarah nama Allah itu dikenalkan oleh Nabi Ibrahim. Wa'id yarfa'u Ibrahim, ketika ditugaskan oleh Allah untuk wa'id yarfa'u Ibrahim. Ya, ketika diutus untuk mendirikan Ka'bah, meninggikan. Maka dia memperkenalkan Tuhan itu Allah. Ini Israel belum ada, karena Israel itu dari Yakub. Nama Israel itu Yakub, cucunya Ibrahim. Lalu diteruskan Ismail putranya. Diteruskan Bani Jurhum, diteruskan Bani Huza'ah yang dipimpin oleh Amr bin Lu'ay, lalu diteruskan oleh Rasulullah. Jadi Rasulullah ketika diutus tidak usah menyebut nama Tuhan lagi. Wong sudah ada, yaitu Allah. Tinggal meneruskan nenek moyangnya yang diperkenalkan oleh nenek moyangnya. Dan orang-orang kafir saat itu ya tahu nama Tuhan itu ya Allah. Lalu kenapa mereka menyembah Lata Uzza Manat? Kata mereka anak Allah mereka patung ini. Makanya ketika ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Mereka bukan menjawab Lata Uzza Manat, menjawab Allah. Wong yang merusak pagan Amr bin Lu'ay, Bani Huza'ah. Ya, makanya kata Rasulullah dalam hadis itu, yang menanggung penyembahan berhala ini Amr bin Lu'ay. Gara-gara dia membawa patung dari Sam, dibawa ke Ka'bah. Akhirnya diikutin oleh orang-orang. Akhirnya banyak patung-patung itu. Tapi karena Rasulullah itu diperintah untuk tauhid, ketika beliau kuat, dimusnahkan semua patung-patung itu. Nah makanya orang Yahudi, orang Nasrani mendefinisikan Allah itu ya, coba di dalam kitab Munjid, Qomus terkenal itu. Apa definisi Allah itu? Ismun ala datil kholiq jami'il kainat. Nama sesembahan, nama pribadi, bukan nama sebutan itu. Begitu juga dalam kitab Munjid, apa? Kitab Muqaddas. Muqaddas itu adalah Injil atau Bible yang berbahasa Arab. Sama, ismun ala datil kholiq. Jadi orang Quraisy kafir, orang Yahudi, orang Nasrani tidak pernah mempermasalahkan Allah itu karena mereka tahu itulah nama pencipta langit dan bumi. Gak ada di zamannya Nabi Muhammad mengatakan
Ingat ya Mama, Tuhan kita beda ya. Saya Yahweh, kalau kamu Allah. Gak ada. Gak ada perdebatan kayak gitu itu. Karena mereka tahu ajaran samawi. Kalau Nabi Muhammad dari Ibrahim, nama Allah itu. Nah kalau di Israel, karena mereka itu Allah tidak pernah memperkenalkan namanya. Nah berarti lebih dulu Abraham dulunya yang memperkenalkan. Nah itu ismun ala datil wajibul wujud. Yang menyebabkan segala sesuatu itu wujud ini gara-gara Allah ini yang pencipta. Ya, itu di share screen. Jadi apa? Nah, terus kalau kita pakai dalil Islam ya sama. Walafdul jalala wa huwa Allah ilmun ala datil khaliq adda wa jalla tafrudu bihi subhanahu wa la yutlaqu ala ghairihi wa la yusyarikahu fihi ahadun. Sama. Jadi nama pribadi tidak bisa diucapkan kepada selain dia. Makanya kalau ada orang menama, siapa namamu? Allah. Enggak. Ini tidak bisa. Atau nama berhala Allah. Enggak ada. Itu khusus. Wala yutlaqu ala ghairihi wa la yusyarikahu fihi ahadun. Tidak bisa diucapkan kepada selainnya. Nama pribadi. Kalau ada orang nama Gabriel Jesus misalnya. Kok nama-nama Yesus gitu. Tidak masalah, Yesus bukan Tuhan. Terus, qala Abu Ja'far wa amma ta'wilu qaulullah Allah fa innahu ala ma'na ma ruwiya lana min Abdullah bin Abbas huwallahu ya'lihu huwallazi ya'lihu kulla syai'in wa ya'buduhu kulla khalqin. Jadi, nama Allah itu adalah nama pribadi bukan sebutan yang layak, yang patut untuk disembah segala sesuatu. Segala sesuatu itu menyembah kepadanya. Yang terakhir, Allah itu ilmun ala Rabbi tabaraka wa ta'ala al-ma'bud bihaqqin duna siwa wa huwa akhassu asma'ullah ta'ala wa la yusamma bihi ghairuhu subhana. Sama. Jadi nama pribadi khusus. Tidak ada nama-nama yang memakai nama itu. Itu nama yang terbaik. Kalau namanya Allah itu nama sebutan banyak. Ya, mulai 99 itu. Nama yang terbaik. Tapi nama Allah ini khusus. Kalau sebutan masih banyak. Abdur Rahim, Abdullah, hambanya Allah. Tidak boleh langsung Allah. Tidak boleh. Ada namanya orang Allah. Atau benda nama Allah. Tidak boleh. Itu nama khusus. Keren. Ya. Nah, seperti itu kalau sejarahnya itu. Ya. Sehingga kenapa kok seperti umat Islam kata Allah di Indonesia kok diprotes? Karena tidak semestinya. Padahal di Israel di Arab orang Yahudi Nasrani ismun ala datil khaliq wajibul wujud. Tiba-tiba diambil oleh Indonesia. Maka nama sesembahan, nama sebutan, bukan pribadi. Padahal Kristen, Nasrani, Yahudi di Arab tidak berani loh mengatakan itu sebutan. Tiba-tiba kalian di sini udah mengambil, tapi diselewengkan. Ya, disebut sebutan. Tidak ada Allah selain ilah. Loh gimana coba? Wong orang Nasrani yang lebih hebat dari zaman dulu, orang Yahudi, tidak pernah mengatakan itu sebutan. Ismun ala datil khaliq jami'il kainat. Definisinya itu. Jadi yang diprotes itu bukan masalahnya menggunakan Allahnya, tapi penyelewengan maknanya. Silakan wong di Yahudi dan Nasrani sendiri mengatakan Allah Tuhan pencipta langit dan bumi itu. Apakah kami melarang dari dulu? Tidak. Kenapa di Indonesia ada pelarangan? Karena sudah tidak sesuai dengan makna aslinya. Ya, gitu. Ya, mungkin yang lain silakan. Ya.